Ya, meski bersyukur diperbolehkan vaksinasi COVID-19, sejumlah lansia masih menaruh keraguan. Mereka khawatir ada efek samping setelah vaksinasi. Yang mereka butuhkan saat ini adalah informasi yang lengkap dari pemerintah terkait kemungkinan efek samping, terlebih bagi mereka yang memiliki penyakit turunan atau komorbid. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat, setidaknya ada lebih dari 2,5 juta lansia yang menjadi target vaksinasi COVID-19 gelombang kedua. Dari data tersebut, sekitar 1.500 orang berstatus tenaga kesehatan yang masih aktif memberikan pelayanan. Sejumlah lansia mengaku lega dengan dimasukkannya kelompok umur 60 tahun ke atas sebagai penerima vaksin. Namun di antara mereka mengaku ragu dan khawatir dengan vaksinasi ini. Ada banyak pertanyaan di kepala mereka yang belum terjawab hingga saat ini. Misalnya, soal efek samping ketika vaksin disuntikkan ke lansia, soal komorbid yang mereka derita, dan bagaimana proses pendataannya. Yang mereka butuhkan saat ini adalah informasi lengkap terkait program ini, termasuk hasil uji klinis vaksin dengan subjek lansia. Sebetulnya lansia pun kan juga ingin sehat, cuman tentu kami perlu tahu, mungkin sosialisasi dan sebagainya, kira-kira kalau lansia itu dampaknya seperti apa. Karena bukan tidak mungkin, kalau lansia itu kadang-kadang kan ada juga penyakit bawaan dan sebagainya. Bisa saja, tapi saya biasa ingin tahu apa positif negatifnya untuk saya. Sebab ini kan barang baru. Oke, presiden pun sudah diminta, tapi itu urusan dia sebagai pribadi. Nah, saya pun juga punya hak untuk bertanya, apa sih positif negatifnya untuk saya. Kementerian Kesehatan sudah merilis 16 kriteria individu yang tidak bisa mendapatkan vaksin. Antara lain, penyintas COVID, kelainan darah, pengidap rematik autoimun, diabetes mellitus, kanker, dan pengidap penyakit saluran pernapasan kronis. Beberapa di antaranya merupakan kondisi kesehatan yang umum diderita lansia. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Makian Jibril menegaskan, keputusan memasukkan lansia sebagai penerima vaksin sudah melalui proses penelitian panjang. Hanya saja, ia mengakui penelitian ini belum mencakup semua kondisi yang dialami semua lansia. Beberapa penyakit bawaan masih bisa ditolerir untuk mendapatkan vaksin, tetapi ada juga yang belum bisa. Jadi untuk lansia yang tanpa komorbid atau dengan komorbid yang masih bisa terkontrol itu masih boleh divaksinasi. Sedangkan untuk penyakit-penyakit berat dan penyakit-penyakit kronis, sementara karena penelitiannya masih belum selesai, jadi ini masih menunggu hasil dari penelitian. Meski sudah menargetkan lebih dari 2,5 juta lansia di Jawa Timur, kata Makian, mereka yang terdata masih harus melalui proses screening. Sedangkan untuk menjangkau semua lansia, proses pendataan akan dilakukan dengan dua cara. Pertama, dari data di Spenduk Capil. Yang kedua, data yang diambil dari masyarakat secara langsung untuk memastikan lansia yang berhak namun tidak ada di data di Spenduk Capil tetap bisa mendapatkan vaksin. Miftah Farid, Gancar Wicaksono, Surabaya.